Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul adzim. Al-ayah. Segala puji serta syukur hanya milik Allah. Selayaknya, sepatutnya, seharusnya selalu kita panjatkan hanya kehadirat Allah yang sudah memberikan limpahan nikmat. Termasuk salah satunya saja nikmat kita hari ini masih diberikan kemampuan, keinginan, kemauan untuk meneruskan saum kita yang sudah menginjak hari ke-18, Bunda. 18 ya, alhamdulillah. Aduh, nggak berasa ini sebentar lagi mau lebaran ya. Udah punya apa, Bunda? Nggak dipikirin lah ya. Yang harus dipikirin mah ini gimana kualitas saum kitanya udah hari ke-18 gitu ya. Masya Allah. Nanti urusan lebaran mah itu pasti dikasih sama Allah, insya Allah. Nah, semoga saja kita bersimpuhnya kita hari ini di sini gitu ya, mendapatkan ridha Allah atas segala maksud kita yang ikhlas semata karena Allah untuk thalabul ilmi insyaallah, dan memperkuat keimanan kita dalam rangka memupuk ketakwaan kita supaya sampai kepada derajat yang diinginkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tokoh revolusioner, idola setiap manusia, seorang sosok mulia yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, penutup para nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda pernah nggak merasa ya bahwa kita teh dibebani ibadah sama Allah? Jadi ibadah yang kita lakukan itu kita anggap sebagai beban. Aduh, baru aja dohor kayaknya, sekarang udah asar lagi gitu ya. Aduh, lagi enak-enak tidur, aduh harus bangun sahur, harus bangun malam, harus bangun untuk sholat fajar. Pernah nggak merasa seperti itu? Kalau saya mah sering. Iya, saya sering ya, tapi sampai akhirnya kemudiannya merasa menyadari bahwa ternyata segala sesuatu yang diamanatkan, disyariatkan ibadah itu kepada kita gitu, itu teh sebagai tanda kasih sayang Allah, itu teh sebagai tanda Allah teh memuliakan kita sebagai manusia gitu. Allah tuh amat sangat menyayangi kita. Jadi kita teh tidak perlu lagi mencari-cari ini harus gimana ya hidup ini,
harus gimana ya bekerja ini, harus gimana ya mendidik anak ini, harus gimana ya melayani suami ini, harus bagaimana ya bergaul ini sama orang-orang di sekeliling saya, sama sahabat-sahabat, sama teman-teman taklim saya. Semua itu teh sudah Allah atur, dan kita teh hanya sudah tinggal buka saja buku petunjuknya, dan semua itu teh sudah ada tuntunan yang menyeluruh untuk ibadah, muamalah, dan akhlak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan kalamullah yang diturunkan melalui malaikat yang mulia kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita perhatikannya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, kemuliaannya jadi kemuliaannya nyata. Perhatikan, tadinya malaikat Jibril sama seperti malaikat lainnya, tetapi setelah diberi tugas sama Allah untuk menyampaikan wahyu, Masya Allah, malaikat Jibril menjadi penghulu malaikat, orang yang diberikan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Allah. Beliau menghafalkannya, beliau tidak bisa membacanya. Pada awalnya tidak bisa membacanya, tetapi saat disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian serta merta beliau menjadi seorang sosok manusia yang mulia, bahkan dijamin oleh Allah terlindungi dari segala kesalahan, dijamin maksum, dan beliau menjadi Sayyidul Anbiya, Rasulullah Muhammad SAW. Kota yang tadinya carut marut, gak puguh, tuh para ruguh Mekah teh, ini mah tempat segala kebodohan, tempat segala maksiat, tempat segala kebobrokan terjadi, itu di kota Mekah itu. Mekah adalah sebuah kota melting pot. Kalau sekarang mah apa ya, melting pot itu kalau di sini seperti DKI Jakarta sekarang lah. Segala macam orang datang ke sana untuk mencari pajabakan, nggak tahu mau halal mau enggak, pokoknya mah saya harus ke Jakarta untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya? Pokoknya Jakarta itu mudah sekali kayaknya, katanya. Padahal yang saya alami dan saya lihat, memang Jakarta mudah mendapatkan, tetapi mudah juga menghabiskan. Kalau orang-orang tanpa kendali diri yang kuat pergi ke Jakarta, bukannya sukses malah itu para ruguh lah ya. Tetapi Mekah itu Masya Allah, saat ada orang mulia yang ada di dalamnya dan mendakwahkan, menyampaikan ayat Allah kepada siapapun yang ada di Mekah itu, kotanya berubah menjadi luar biasa. Bahkan Madinah yang tadinya juga tidak lebih baik, setelah datang Rasulullah ke sana dan mendakwahkan agama Allah, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan ayat-ayat Allah, menjadi yang tadinya Yastrib itu ya kota biasa saja yang kesejahteraannya juga tidak terlalu baik, kemudian berubah menjadi Al-Munawwarah, berubah menjadi Madinah, dan kemajuannya luar biasa, ilmu pengetahuannya luar biasa, perdagangannya luar biasa, segala sesuatu yang berkenaan, yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi luar biasa. Nah, jadi Allah menurunkan itu untuk kita, dan kita merasa terbebani dengan itu, merasa terbebani saat kita harus baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita teh merasa terbebani gitu. Astagfirullahaladzim ya, kita teh, makanya Allah teh menginginkan kita untuk bertobat. Allah memberikan banyak fasilitas kepada kita untuk bertobat atas segala sesuatu, perkiraan kita, perilaku kita kepada Allah. Allah itu sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan fasilitas-fasilitas ibadah, termasuk yang kita sedang jalani hari ini, ibadah puasa. Itu teh tanda kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tadi Masya Allah sudah dibacakan ayatnya ya sama Teh Risa, Teh siapa tadi? Tiara. Teh Tiara ya. Tadi Masya Allah sudah dibacakan, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, ya itu panggilan untuk
orang-orang ya, mau dalam jarak dekat seperti ini, saya seperti bunda atau seperti akangnya yang agak jauh di sana, atau yang di luar sana juga dipanggil semua. Yang dekat, menengah, jauh teh dipanggil sama Allah, ya ayyuha, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, aku ada informasi yang akan aku sampaikan kepada kalian semua ya. Siapa yang dipanggil sama Allah itu? Alladzina itu mau laki-laki, mau perempuan, mau besar kecil, anak-anak sepanjang sudah balik, mau yang tua renta juga semuanya dipanggil. Mau yang kaya miskin, kaya cukup, punten, tidak ada yang miskin sebetulnya ya. Kaya cukup, mau yang pinter, mau yang malas, mau yang apapun, dipanggil semuanya sama Allah. Perhatikan di sini, aku akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting. Apa itu informasinya ya Allah? Kutiba alaikumusiyam, sudah tiba kepada kalian semua ini waktu untuk berpuasa. Aku wajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Untuk apa ya Allah kami berpuasa ini? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kunci kehidupan kebahagiaan itu ada pada ketakwaan. Kalau akang teteh nggak percaya ya, ini mah saya pengen sharing cerita kisah saya. Karena biasanya kalau teman-teman saya yang di pesantren itu, mereka paham, mereka mengerti, wah hafal Quran dan sebagainya gitu. Tetapi saat turun ke masyarakat, punten bukannya gimana ya, mereka juga kebingungan. Mereka juga kebingungan karena nah kieu geuningan tuh jika dina Quran gitu, tidak ideal seperti apa yang ditanamkan saat di pesantren gitu ya. Tapi itu baik, meletakkan dasar-dasar keimanan, meletakkan dasar-dasar tauhid dan akhlak di pesantren baik sekali. Kalau bunda punya anak-anak, sebaiknya memang dimasukkan ke pesantren, karena yang saya rasakan juga dasar-dasar keagamaan itu pada gilirannya nanti di kemudian hari itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial, bukan. Karena di dalam kita ada kecerdasan yang yang berkembang di dalam diri kita gitu ya. Allah menitipkan langsung 3 kecerdasan di dalam diri kita. Ada kecerdasan intellectual quotient, ada kecerdasan emotional quotient, ada kecerdasan spiritual quotient. Pada gilirannya nanti, mungkin sekarang kita menuntut anak-anak kita untuk pintar di sekolah. Kalau kamu nilai matematikanya 4, kamu mah bodoh, diajarin ku bunda teh, diajarin ku mamah teh mani ngeyel, diajarin IPA, diajarin fisika, dapatnya genep, kamu mah nggak kayak si Andi mah tinggali fisika nate 8, dan itu menjadi ukuran kepintaran seorang anak. Padahal jangan begitu bunda. Belum tentu bahwa anak kita itu kurang dalam pemahaman ilmu-ilmu eksak atau ilmu-ilmu sosial lainnya ya, ilmu-ilmu umum yang ada di sekolah umum. Karena pada gilirannya bunda, nanti yang paling menentukan kesuksesan seseorang, dan saya sudah melihatnya sendiri dan mengalaminya sendiri, itu adalah bukan kecerdasan intelektualnya, bukan kecerdasan emosionalnya, tetapi kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan spiritual menjadi panglima kecerdasan dari ketiga kecerdasan yang ada di dalam diri manusia, dalam diri siapapun, sepanjang dia manusia ya. Karena kalau binatang mah nggak punya kecerdasan intelektual, yang punya hanya insting saja. Nah, jadi apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual teh pada intinya adalah benang merahnya yang paling kuat adalah ketakwaan. Itu. Jadi kalau kita teh ingin membuktikannya sendiri gitu ya, mangga nanti bunda buktikan sendiri. Alhamdulillah saya tuh dipanjangkan umur dan diberikan pengalaman 2 dunia yang benar-benar berbeda sama sekali bunda. Dunia ini mah yang pertama kali saya alami gitu ya, saya juga sama disekolahkan di sekolah umum yang menuntut kecerdasan intelektual itu harus mengedepan. Alhamdulillah saya pun diberi oleh Allah karunia mudah sekali belajar, dan saya ranking terus gitu ya di sekolah itu.
Tetapi nah ini buktinya. Kemudian pada gilirannya apakah kepintaran itu menjadi bibit kesuksesan saya di kemudian hari? Belum tentu. Bahkan teman-teman saya yang kalau ukuran sukses itu materi ya Bunda ya. Ya kita secara umum saja pasti menggarisbawahinya kesuksesan itu adalah kesuksesan materi. Kalau misalnya mobilnya lebih dari 1 ya, anaknya lebih dari 2, pinter-pinter sekolah di luar negeri, dah bapaknya beunghar biasa membiayai ke luar negeri. Jadi segala sesuatu kesuksesan itu di highlightnya tuh materi aja gitu ya. Nah, bukti dari bahwa ketakwaan itu yang akan mengedepan nanti pada suatu saat. Saya saat bermusik Bunda, kalau Bunda mungkin nggak percaya ya, kalau saya nggak belajar nyanyi, tetapi kenapa bisa jadi penyanyi yang punya 65 lagu terdaftar di publisher itu adalah pemegang hak cipta lagu-lagu karena lagu itu termasuk karya cipta hak intelektual seseorang gitu ya, dan itu harus didaftarkan supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang ultimat dari sana berupa royalti. Setiap orang mendengarkan lagu itu, lagu karya saya misalnya, Bunda dengerin ini teh bayar sama saya. Kau yang terindah hadir dalam mimpiku. Senang Bunda lagu itu? Harus bayar sama saya. Itu teh karena sudah terdaftar Bunda. Itu teh ya, dan Bunda pasti nggak berasa. Nanti itu teh dibebankan, misalnya Bunda pergi ke mall gitu ya, ada lagu ini si Kang Dani tadi mah ngaos, aya namanya nyanyi di mall gitu. Bunda teh itu teh bayar melalui apa? Bisa melalui pajak, melalui apa? Dan itu teh sampai ke saya, insya Allah sampai. Insya Allah ya sampai. Dalam bentuk mah pasti mau ribut yang royalti ini. Nah, dengan begitu teh, tetapi kenapa saya bisa nyanyi atuh? Itu mah kasih sayang Allah, karunia Allah. Kenapa suara Kang Dani bisa tinggi begitu? Kumaha cara latihanana? Saya bingung ditanya seperti itu teh. Kumaha latihananya? Masya Allah. Kapungkur saya resep ngojai di Walungan waktu di Cianjur ya. Saya itu orang Cianjur. Jadi kalau lagi kecil paling senang adalah ngojai di Walungan di sungai yang besar gitu Bunda. Mah saya kasihan ya, maksudnya tehnya dulu mah orang tua saya takut kalau saya udah pergi gitu, pasti emang ngojai di Walungan gitu ya, guyang namanya guyang. Nah resepnya teh gitu Bunda, saya tuh suka nyelam dan teriak aja sekencang-kencangnya, gitu teriak. Nah mungkin itu sehingga suara saya jadi tinggi gitu ya. Nah terus bagaimana saya bisa nyanyinya? Saya mah bisa nyanyi itu seperti ini. Saya senang nonton musik gitu. Kalau dulu ada di Gelora, saya ngeliatin gini aja. Suatu saat saya ada di panggung itu. Gak lama kemudian Bunda, alasannya mau apa, eventnya mau seperti apa, saya bener yang ada di panggung itu. Jadi dalam acara sekolah gitu ya, acara sekolah saya di SMA 5, udah gitu teh band-bandan ya, band-bandannya juga kekeluhan tepuguh gitu ya, tapi bener saya yang ada di panggung itu, panggung yang sama di Gelora itu. Saya membawakan lagu Sekejap, masih ingat banget awal-awal bagaimana gitu. Setelah saya sekarang sampai pada titik ini, saya bermuhasabah, saya introspeksi sama diri sendiri, kenapa saya sampai sekarang ini, dan saya bisa sampai diundang-undang gitu ke masjid, ke rumah Allah yang mulia ini. Masya Allah, saya yang kotor ini, saya yang tepara rubuh ini, berbicara di hadapan Bunda yang sudah insya Allah terjamin kesolehannya sama Allah teh ya Bunda mah. Sementara saya justru yang berada duduk di depan ini. Kalau ingat saya seperti apa mah, aduh astagfirullahaladzim ya, Masya Allah. Allah tuh begitu memuliakan manusia gitu. Ini tanda-tanda kasih sayang Allah lagi kepada manusia, kepada saya khususnya. Setelah itu teh nggak lama kemudian, udah aja saya teh nyanyi. Jadi praktek nyanyi sambil belajar gitu. Oh kalau nada begini teh terus. Jadi sampai akhirnya di Bandung 4 tahun gitu. Nggak ini ya, di Bandung kita pengen rekaman, Jawa-Jawa pengen rekaman mah harus ke Jakarta. Ya udah ke Jakarta tuh. Gak punya kendaraan Bunda, gak punya apa-apa, hanya punya keinginan saja,
Itu juga kumaha caranya ke Jakarta, nggak tahu gimana. Ada orang yang datang ke Jakarta, kalian udah rekaman ke Jakarta aja yuk. Ada yang ngaku gitu ya, udah yuk ke Jakarta gitu. Pendeknya kita teh utusan daerah yang astagfirullahaladzim, nggak punya apa-apa asli bunda. Saya ini anak seorang pegawai negeri PLN. Rumah saya di situ di belakang, rumah di Morarajen PLN. Di situ karena tugas ayah saya di PLN Ciliwung sini, PDLN distribusi. Jadi dari keluarga sederhana. Sama teman-teman saya pun semuanya dari keluarga sederhana. Tetapi kemudian Allah mengangkat derajatnya bunda, masya Allah, dititipkan ilmu. Tak bisa nyanyi, tak bisa berpenampilan, dititipkan ilmunya sama Allah. Sehingga kita teh jadi tiba-tiba bisa nyanyi. Tiba-tiba ya diajar lagi karena ini saha guru nyanyi dan saya mah ningali nyanyi batur nyanyi turut mending terus jadi nyanyi gitu. Allah lihat, Allah itu luar biasa menitipkan ilmunya. Setelah begitu, sebelum itu Allah menitipkan tenaga masa muda yang luar biasa. Masa muda kami teh atuh da karasep tuh juga ayeuna kieu salah langker kene gitu ya bunda ya. Sok lihatlah foto-foto kita yang 30 tahun lalu gitu ya, nantinya bunda ya lihat mana salah langker kene gitu ya. Itu semua teh karunia Allah, dititipi Allah, masya Allah, fisik yang luar biasa, dititipi Allah ilmu yang luar biasa. Setelah itu Allah angkat kedudukan kita ya, angkat lagi kita lebih banyak dikenal sama orang. Wah, setiap kali pergi kemana, ke mall, kemana, ke tempat-tempat umum tuh pasti harewosan, ini kan nyanyi gitu ya. Kita tuh dikenal sama orang pada pengen foto. Mungkin untung aja nggak kayak sekarang kita mah selfie ya. Kalau zaman sekarang gitu kayaknya udah jika nanti lebih capek lagi. Dulu mah kamera juga terbatas seperti kamera yang Kang Opik seperti inilah. Terus setelah itu bunda dititipi lagi sama Allah teh. Setelah kedudukan apa saja tadi, masa muda ya, fisik, kesehatan yang baik, terus ilmu, dititipi ilmu, nggak bisa nyanyi juga jadi bisa nyanyi, nggak bisa gaya juga penampilan jadi bisa gaya, padahal ngagaleh artos di mana. Pokoknya nama gaya, batu ningali teh gitu ya. Dan yang kemudian dititipkan sama Allah, setelah diangkat kedudukan kita banyak dikenal sama orang, otomatis orang teh jadi banyak undang. Disitulah Allah memberikan materi berupa limpahan rezeki, berupa uang ya. Nah inilah yang tadi saya bilang bahwa kita teh terkadang melihat kesuksesan itu dari materi. Inilah mari kita lihat bagaimana kesuksesan yang kita lihat berupa materi itu terjadi pada seseorang, terjadi kepada kami. Saat dilimpahkan rezekinya ya bunda, wah segala kagaluhnya, wah eta mah nyepeng teh pokoknya mah teu mikir lah, boro-boro mikir zakat, boro-boro mikir infak, ningali ka mall sekarang karena etalase gitu teh jadi kayak Garfield aja lah, nempel kieu we. Pokoknya dia eta Garfield, tahu ya Garfield, kucing kuning yang bengal itu gitu ya. Nah itu yang suka nempel-nempel gitu. Nah itu teh kayak gitu aja. Punya uang berapa teh belanja, punya uang belanja, wih ke bumi mana tadi duit tapan sepatu nangke teh hiji ngagaleun lagi dua, kameja tilu, jaket opat. Saya teh paling suka jaketnya sampai pinuh lomari teh pada rugu ku jaket hungkulnya. Dan itu teh masya Allah hisabnya teh bakal panjang bunda. Makanya saya teh astagfirullahaladzim, saya mah bukan apa-apa. Segala rupiah harta eta teh astagfirullahaladzim. Sampai Abdurrahman bin Auf, padahal tidak langsung dikatakan sama Rasulullah bicara kepada masya Allah, sungguh Abdurrahman itu seseorang yang akan lama hisabnya cenah gitu ya, kata Rasulullah. Itu mah dengar sampai ke telinga beliau gitu. Itu beliau ada rombongan kafilah, isinya teh onta-onta yang isinya emas, perak, segala macam. Setelah mendengar ucapan seperti itu, ada 30 kafilah, 30 naon atuh eta tehnya ya onta-onta gitu pan, di kiri kanannya tuh penuh dengan peti-peti berisinya emas, perak, rempah dan sebagainya. Aku
infakkan semua ini untuk penduduk Madinah. Setelah mendengar begitu, beliau sampai nggak mau dengan punya kekayaan itu, karena sieun hisabna panjang, hisabna lami, segala rupi. Makanya Bunda kalau punya ya sekarang kerudung-kerudung yang banyak itu warna-warni ya, kaftan-kaftan yang cantik-cantik itu yang sudah jarang kepake, sebaiknya mah yang sering kepake ya, yang paling suka kasihin sama orang. Iya, aduh ya, karena itu mah Masya Allah itu pahalanya akan lebih besar lagi. Sok bersihan lemari itu karena apa? Hisabna lami, insya Allah itu mah. Jadi setelah itu ya, tadi dititipkan harta kekayaan itu sama kita, baru di situ kita Masya Allah, kita merasa percaya diri bahwa segala sesuatu yang kita capai, yang kita raih itu adalah hasil dari kerja kita. Padahal Allah di atas tersenyum aja. Masya Allah, Dani tersukses ayeunanya. Iya nu dipikahoyong ku Dani teh. Nah teh emut ka dia atuh. Nah tara ningali, tara mengunjungi ya ka Allah. Dari situ Allah menguji. Pada semuanya itu adalah ujian. Karena saya kurang bersyukur, Allah ambil satu-satu. Bunda asli, saya merasakan sekali diambil satu-satunya teh bener gitu. Tapi sadarnya setelah berlalu terus astagfirullahaladzim, tadi mah asa ngadeg gaya jag-jag gagah ke ayeuna ngagelah gedai kieu Bunda. Ieu teh kamarana nya mobil asa nama aya 3 tapi ayeuna tinggal hiji eta ge nu panggorengna, terus bumi, terus segala rupiah acuk eta mah janten ya kita. Astagfirullahaladzim, kunaon kieu, sampai orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang sayang sama saya juga, saya paling dekat sama ibu saya ya, diambil dong, dipundut ke Allah kanggo pulang. Itu teh pada saat saya lagi butuh-butuhnya sosok seorang ibu yang Masya Allah ya, sararedi upamanya, pokoknya itu saat lagi butuh-butuhnya. 6 bulan kemudian ayah saya yang dipanggil. Jadi 1 tahun yang sama ayah dan ibu saya diambil. Kemudian selang 2 tahun kakak saya yang menjadi pengganti ibu Teh Reni teh ya, sama saya dianggap sebagai yang paling karaos adalah saya tuh suka makan enak, dan masakan paling enak teh masakan mamah saya itu mah digantikan sama Teh Reni sama kakak saya. Jadi saya teh merasa nyaman. Tetapi 2 tahun kemudian pun dipundut lagi sama Allah. Jadi saya teh sendiri gitu ya, Masya Allah ini teh kumaha gitu. Untuk apa itu teh Bunda? Saya mah punten bukannya ini ada kaidah dari para ulama ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan kisah ya, kita anggap saja, tempatkan bahwa ayat-ayat itu adalah turun untuk kita, sehingga kita terpacu, termotivasi untuk bisa memperbaiki diri, bahwa ini mah ayat turun untukku gitu ya. Iya mah pas pisan. Bunda suka nggak begitu? Kalau misalnya datang ke mana gitu ya, ke taklim mana, terus tiba-tiba teh dengar ayat yang nah saya teh mani asa bararingung ieu seueur infakeun tapi kanggo kasaha. Tiba-tiba teh Bunda mendengar ayat-ayat tentang infak kepada siapa saja, 8 asnaf itu misalnya ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu teh memang turun untuk kita. Nah itu kata para ulama seperti itulah gitu ya kejadiannya, supaya kita bisa meningkatkan hubungan kita sama Allah, kedekatan kita sama Allah dengan gelar takwa itu. Nah setelah itu teh Masya Allah kehidupan saya yang wah Bunda, luar biasa. Saya teh selebritis nyaan, bukan kaleng-kaleng, bukan selebritis koplo, aslina ya gaul teh sama aduh Masya Allah sama pada zamannya selebritis yang luar biasa lah. Mun ayeuna mah saha sih nu paling topnya. Jadi makanya saya mah mun ningali ayeuna sok seuri we, astagfirullahaladzim, Masya Allah teu nyaho sia maneh mah sing disalametkeun, didoakeun sing salamet.
Karena alhamdulillah saya termasuk orang-orang yang diselamatkan sama Allah, diberi hidayah, diberi taufik, dipanjangkan umur, bisa menyampaikan seperti ini. Allahu Akbar, itu nikmat yang luar biasa Bunda. Dengan carut marutnya tuh para rugu ya Bunda, di akhir-akhir carut marutnya itu ya, saya tuh diberi petunjuk sama Allah. Nah ini luar biasa. Dan sok atuh gentos dunia, jangan di musik. Saya juga tidak mengharapkan musik, tidak seperti ada kontroversi itu ya. Tetapi ini mah saya merasakannya kasih sayang Allah yang memberikannya dengan lembut, dengan Dani sok ayeuna mah Dani capeknya nangis wae gitu. Segala rupi mus-mus nangis, gogah wengi nangis deui. Capek pan? Capek ya Allah saya teh. Tah ayeuna sok ganti suasana. Pergi ke Jakarta lagi eta Masya Allah ya. Jakarta kapungkur kesuksesan saya diraih di Jakarta nah. Tetapi tersukses malah ngaco uihna ke Bandung. Udah di Bandung, nah itu juga gelisah lagi. Allah menunjukkan lagi ke Jakarta deh, Jakarta. Tapi sekarang saya kerja sebagai IO, di IO, kerja di IO. Dunia yang benar-benar baru, sama seperti saya tidak bisa nyanyi. Dunia IO saat ditanya sama orang, kebetulan itu milik teman saya ya, Kang almarhum Yoki, semoga Allah mengampuni beliau. Mana bisa office tuh cenah teh, office naon office teh oh usia saya 40 tahun Bunda waktu itu. Naon office teh office atuh nu ngetik teh gimana tuh bisa ngetik. Oh ngetik ya word teh word cenah tah aya deui anu hiji deui anu ngitung-ngitung eta mah Excel cenah. Oh kitu tah aya nu hiji deui nu naon PowerPoint kan. Oh gitu nya kudu bisa di dinya mun hayang gawe di kantor mah cenah. Usia saya teh 40 tahun sina les komputer atulah please deh gitunya. Saya teh udah aja tanya-tanya sama orang, sama teman-teman, sama Kang Edwin pemain drum Java Jazz. Bin ari ieu teh naon gitu. Oh eta mah PowerPoint mah eta atuh kaat gitu tah dibukakeun komputer nanti. Nah ini mau masukin kata-kata, mau masukin foto gitu lah kalau presentasi. Emang kok naon gitu Dani? Saya bade didamel. Didamel di mana? Di IO. Disungsurikeun. Mani raos teh seurina. Nah kunaon da ngomong serius cenah. Lah da moal jiga nu heueuh wae atuh cenah. Moal kiat 2 bulan, moal kiat 3 bulan, moal gitu. Kebanyakan orang meragukan saya bahwa saya pengen didamel. Pas nanya Excel teh nu kumaha? Duka eta mah Excel mah lieur atuh nu ngitung-ngitung kitu teh tah dibukain Excelnya kieu. Tah kieu ieu mah diisi angka-angka naon kata-kata. Oh nyatos lah. Udah aja. Hanya berbekal itu saya kerja di IO di Jakarta. Di kantornya di Hang Lekir 6 nomor 1 sampai hafal kene. Karena apa saya sampai hafal kene? Selama 7 tahun saya datang ke tempat yang sama itu terus 7 tahun Bunda. Yang kata orang, kata teman-teman saya paling ge 2 bulan, paling ge 2 minggu. Si eta gawe nu bener. Gawe itu jam 8 di BK 5. 40 tahun. Nah, jadi saya teh itu karir saya teh di musik 20 tahun ada. Kan namanya seniman mah cenah sok sangeunahna gugah ge siang gitu kan. Tapi henteu, gugah mah enjing-enjing, gugah subuh tapi sanes kanggo netepan, kanggo nonton DVD. Gitu ya. Teu pararuguh eta mah Bunda. Udah begitu teh ya eta mah Masya Allah. Allah memberikan perbedaannya sama sekali saat orang sudah mulai memperhatikan Allah, memperhatikan hubungannya sama Allah, memperbaiki hubungan itu, maka Allah pun mengganti segala sesuatunya yang buruk itu Bunda. Ya illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Cobi dangukeun Bunda. Betapa bukan suara saya yang indah, itu mah ayat-ayat Allahnya yang luar biasa. Allah dengan kalau Bunda bisa merasakan kelembutan itu, itulah kelembutan kasih sayang Allah. Sahur Allah teh ya Allah, saya mah saya duka merinding. Saya tetap pada ruku, saya teh hoyong diperbaiki kok.
Oh sok atuh angkat ke Jakarta, dunia sama sekali berbeda, sama seperti saya merintis di dunia musik, tidak tahu apa-apa sama sekali, hanya Allah yang menentukan caranya, hanya Allah yang memberikan kasih sayangnya, Allah melimpahkan rahmatnya kepada saya untuk kerja di IO itu, sampai akhirnya kemudian bunda sok ya Allah kedaku maha tuh ya teh ilaman taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Dan ini sudah bertobat belum? Atau ya Allah bertobat leres, tobat leres ya Allah, padahal mah kagicel deui nya, tetapi tobat deui teras eta mah pokona sur Allahna kitu ilaman taba, sok tobat heula, tos tobat kitu teh ya Allah leres tobat segala rupina tobat. Aya suasana yang saya terlena lagi tuh sekali-sekali gitu, tobat deui. Setelah itu apa ya Allah, wa amana amalan solihan, perbaiki keimanan Dani. Keimanan yang mana ya Allah? Dani mengakui bahwa bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang Dani sembah dan Dani puji. Iya, sok tong nyungkeun ka sasaha aya nama nyungkeunna angin ka Allah. Dari situ diperbaiki hubungan. Setelah itu apa ya Allah? Perbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa ya Allah? Ditunjukkan sama Allah. Amal soleh yang disebut soleh itu bunda bukan hanya perbuatan baik. Kita memuji orang, bisa saja itu kita memuji orang itu bisa jadi amal soleh. Tetapi amal soleh itu kalau terkandung 4 hal di dalamnya. Kalau ada toyib itu kebaikan yang sifatnya fisik gitu ya, yang sifatnya fisik. Dan terus kalau ada di dalamnya ada khair itu sifatnya gitu ya, sifatnya misalnya kita sering dengar jazakallah khair, itu sifatnya sifat kebaikan yang ada di dalamnya gitu ya. Terus yang lainnya lagi sesuatu bisa disebut amal soleh itu kalau di dalamnya ada ihsan. Ihsan itu membersihkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dari embel-embel apa, karena manusia, karena ingin dipuji, karena suasana enakeun, karena apa gitu ya. Tidak, tetapi karena semata-mata karena Allah. Kita melakukan semua itu teh hanya karena Allah saja. Kalau ada kandungan-kandungan itu di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baru itu teh bisa dilabeli amal soleh. Setelah begitu teh baru Allah akan yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Aku akan gantikan segala keburukan yang pernah Dani lakukan dengan kebaikan yang jamak. Hasanat seueur kebaikan anak. Pan kesalahan Dani juga bukan cuma satu kan. Muhun ya Allah seueur pisan kaetang teu henteu ya Allah, aduh baru bujang-bujang etang ka sagala kalepatan. Anu karaos anu teu karaos gede. Aduh, Masya Allah. Keun eta mah. Allah mah ya begitu Maha Pengasih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang asraf, yang melebihi batas, yang gak bisa lagi ngitung dosanya, yang gak bisa lagi mendata kesalahannya, katakan jangan pernah putus asa dari rahmatku. Masya Allah, tinggali ya Allah mah ajib bunda. Makanya kenapa kita teh merasa dibebani sama ibadah yang Allah berikan kepada kita. Itu teh kasih sayang Allah. Seharusnya kita mah ya Allah ibadah apa lagi yang harus aku lakukan ya Allah, semata-mata karenamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'alla di sana bermakna bahwa lamun takwa teh tongan sa bulan puasa hungkul, tetapi kedah teras berlanjut sampai 11 bulan ke depan, sepanjang tahun la Allah berkesinambungan, berkelanjutan terus menerus takwa daya usumna terus takwa, menjadi pribadi yang benar-benar dekat sama Allah. Ketakwaan adalah berkelindan dengan keimanan. Makanya kenapa belum tentu orang yang beriman itu bertakwa. Makanya yang dipanggil sama Allah adalah orang-orang beriman. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Kamu sudah mengaku beriman, sekarang sudah bertakwa belum? Ya eta gitu ya Allah, masih kene sok ngomongkeun batur, masih kene sok melihat yang bukan hak saya, masih kene suka bicara kasar, masih kene suka ngegibah ya Allah. Nah, sudah karena itu bukan
perilaku orang bertakwa. Nah, supaya kalian bertakwa, amalkan. Apa amalannya ya Allah? Saum. Karena saum yang dimaksud bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga dan hubungan suami istri saja, tidak, tetapi yang saum yang sabda Rasulullah, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa berlandaskan keimanannya, tadi yang dipanggil Allah adalah iman yang ada di dalam diri kita, orang-orang beriman. Nah, kalau orang-orang beriman itu bisa dengan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah dan ampunan Allah, maka untuk mereka ampunan Allah. Kenapa ya Allah? Apa gunanya ampunan Allah untuk kita? Masya Allah, apa gunanya ampunan kita? Seetan karaosku sayanya bunda, saat banyak maksiat, saat banyak pelanggaran, saat banyak keburukan yang saya lakukan, mau nyentuh apa juga saya gak jadi apa-apa, malah tambah tepararugu, tambah berat kepala, tambah gelisah hati, tambah curigaan gitu, nanti aduh tambah tepararugu. Tetapi itu nikmatnya saat sudah diperbaiki hubungan kita sama Allah, kita nggak usah wah dipoporosek kumaha yang itu ke Allah dibukakan hiji-hiji hijabna ta ieu dan ayeuna ta ieu ta ieu, termasuk hijab pertemuan kita saat ini itu Allah yang membukakan. Saya teh jamaah Masjid Pusdai, rumah saya sekarang di situ di Citarum 31. Jadi saya teh sering kesini menyaksikan imam yang di sini gitu ya berbicara. Nah sekarang saya diberi kesempatan sama Allah, saya suka ngelihat, masya Allah, Kak, persis seperti cerita tadi saya nyanyi. Bedanya dulu mah nyanyi, suatu saat saya yang ada di panggung itu, ayeuna mah saya sok janten jamaah di dia. Masya Allah, itu iraha ya Allah, saya aya di mimbar eta kealaman ayeuna ditinggalikeun teu acan we kan tuh naik we saya kadinya ka mimbar nya. Ajib Allah mah, saya tenyungkeun bunda, tenyungkeun janten khotib di, aduh masya Allah sieun itu menegangkan sekali jadi khotib buat saya mah ya. Jadi tetapi Allah bukakan hijabnya gitu, kemampuan yang ada pada diri saya, dan ini mampu tuh jadi astagfirullahaladzim ya Allah, hanya kedang ngawas di hadapan begitu orang. Saur Allah, kun jadi maka jadilah sumpeng saya, sumping ka dia saya diulam ku tetehnya, dia berbicara di hadapan bunda itu tegang luar biasa tegangnya bunda. Tadi saya kajulu di tute ya, nggak mau nyaketan ka dia, masa risin ya nah karingetan kieu tangan saya lebih stres daripada saya menghadapi nyanyi di hadapan 5.000 orang gitu. Kue gitu. Tetapi dalam keadaan seperti ini, masya Allah, kalau bukan karunia Allah, bukan kasih sayang Allah, bukan kekuasaan Allah, untuk bunda bisa dengerin ya, nih ada orang yang mau bicara di depan. Kalau bukan Allah yang mengusap pundak bunda gitu ya, regepkeunnya sok sing ikhlas. Kalau bukan Allah yang meringankan lisan saya, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lapangkanlah dadaku, ringankanlah lisanku untuk menyampaikan kalamullah-Mu yang sangat mulia ini. Kalau bukan kasih sayang Allah, kekuatan Allah, saya nggak akan sanggup bunda untuk bisa seperti ini. Dari situlah makanya kenapa sekarang kita tahu kenapa Allah menginginkan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa paling tidak mempunyai 3 makna. Takwa itu al-khasyah, maknanya yang pertama al-khasyah itu rasa takut. Takut akan apa? Takutlah kepada Allah. Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada kita, Allah tidak mengasihi kita, dan takutlah kalau Allah menyegerakan azabnya kepada kita. Takutlah hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha yang sangat keras, sungguh-sungguh dalam diri kita untuk mengeluarkan segala macam keburukan yang ada di dalam diri kita. Kita mah pengen jadi pribadi yang bersih saja. Dan yang ketiga adalah ketaatan kita dalam beribadah. Jadi lihat, kita ini makhluk surga pertama kali diciptakan oleh Allah di hadapan para malaikat.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين. Setelah dikumpulkan malaikat sama Allah, sini semua, ingat ya, dengar wa idz ta'azana, idz di sana itu simak baik-baik, camkan baik-baik, tanamkan di dalam diri kalian semua bahwa aku akan menciptakan makhluk bernama manusia dari segumpal tanah. Saking pentingnya itu berita kekuasaan Allah menciptakan manusia sampai dikumpulkan makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama Allah itu bernama malaikat. Padahal kita teh ya kalau dibanding malaikat mah, malaikat mah nggak pernah kata Allah a. Kalau kita mah kata Allah a-nya a plus a minus. Ya Allah, dikerjainnya kapan? Sekarang apa nanti? Boleh ya Allah sebentar lagi gitu. Ditawar-tawar terus sama kita mah segala ketentuan ibadah. Padahal Allah menyuratkan bahwa sami'na wa ata'na, kita dengar, kita melaksanakan, bukan sami'na wa asoina, kita dengar tetapi keun eta mah salat teh nuker loba masalah, urang mah teu masalah teu kudu salat gitu ya. Suka dengarnya begitu Bunda. Saya mah suka dengar ada orang yang begitu, mana mah boga masalah sih loba, jadi rajin saya teh mah salatna mun loba masalah cenah kitu. Tapi tinggal we sakedeung deui masalahna geus beres, halo langsung wah jeung berang deui. Ya, aduh naudzubillah min dzalik. Bunda mah saya yakin enggak begitulah. Karena Bunda sudah meyakini bahwa dan sudah merasakan bahwa Allah itu amat sangat sayang kepada kita. Nah, jadi ketakwaan itu seperti tadi ya Bunda. Dan itu teh Allah melatihnya melalui saum yang kita lakukan. Seperti tadi Rasulullah, siapa yang bersaum karena iman dan mengharap ridha Allah. Dan seperti apa kualitas saum yang diinginkan itu gitu. As-saumu junnatun, kata Rasulullah, saum yang menjadi perisai buat kamu. Barang siapa yang melaksanakannya, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Fala yarfuts, tidak mengeluarkan kata-kata yang suka mencaci maki, mengadu domba, ya menggibah, membicarakan yang bukan kebenaran gitu. Saat kita saum, kita menahan lisan kita dari semua itu. Dan wala jahlu, tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Misalnya ya, yang hal-hal yang bodoh kan kita terkadang suka apalah, ada ke taman, ada keluar apa, naon ngoprek naon gitu yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya buat kita. Nah itu tuh perlakuan-perlakuan bodoh. Kalau masak gitu mah ya, menyiapkan ini untuk suami, bukaan untuk anak, itu ya itu mah bukan hal yang bodoh. Jadi tapi sing emut kalau waktunya waktu asar gitu sekedapnya kayak disambung dari paruman heula komporna gitu ya. Jangan karena wah ini mah da amal soleh, saya mah melakukannya karena Allah menyiapkan bukaan gitu-gitu. Hanya karena itu, tetapi yang utamanya diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Nah setelah itu ya, itulah puasa, ibadah puasa yang diinginkan. Bahwa kita teh geningan nggak boleh selama bulan puasa mah selama kita berpuasa mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi melihat yang kotor, melihat yang pendengaran juga yang bukan hak kita, nggak usah didengerin. Makanya kenapa dianjurkan 3 amalan utama di dalam bulan puasa ini apa? Sholat. Coba perhatikan, saat bulan puasa itu Allah menghendaki kita dan disunahkan sama Rasulullah, dicontohkan kita diperbanyak sholat. Bukan cuma sholat yang 5 waktunya saja, tetapi yang rawatibnya juga ditambah, yang tarawihnya juga ditambah lagi. Setelah selesai witir nanti boleh sholat lagi di tahajudnya gitu ya, dan terus disambung sholat fajar. Terus itu sholatnya ditambah, diperhatikan. Dan yang kedua adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa Allah menginginkan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Itu tadi, ini teh tuntunan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Allah memerintahkan kita puasa agar kita tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah memberikan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya untuk apa? Petunjuk orang-orang yang muttaqin. Nyara rambung sadayananya, bundanya, Masya Allah.
Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu sudah dipikirkan sama Allah mah. Allah yang menciptakan kita, dan Allah lah yang paling tahu tentang diri kita, tentang aturan, tentang tujuan, tentang kualitas, tentang pikumahaan ieu hamba saya teh gitunya, dan saya teh hoyong apa terhadap hamba saya ini teh. Allah yang maha tahu. Jadi kita mah dharma wawayangan wae kalau kata orang Sundanya mah ya. Kita teh papet yang aduh terkadang masya Allah manusia terkadang merasa pintar, merasa jago seperti saya waktu jadi kemarin gitu ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim, saya ampun ya Allah semua itu. Tapi ya kasih sayang Allah, makanya kenapa saya bisa mengatakan bahwa itu semua kasih sayang Allah, kanya'ah Allah, masya Allah. Sampai saya diberi umur masih sampai detik ini tuh, aduh masya Allah, merasakan sekali kasih sayangnya. Makanya yang tadi itu al-khasyah itu, orang-orang yang bertakwa itu amat sangat saya takut saya tergelincir lagi kepada hal-hal yang terpararuguh gitu ya. Takut saya tidak diterima tobatnya sama Allah, takut Allah tidak menerima segala ibadah saya, takut Allah tidak menggolongkan saya kepada orang-orang yang soleh gitu ya, seperti yang diinginkan Allah. Nah setelah itu makanya juga Allah menjamin bahwa semua ibadah anak Adam itu untuk kalian semua. As-saumu li wa ana azibihi, kecuali puasa itu untukku. Lihat, Allah amat sangat menghargai puasa, ibadah puasa yang dia lakukan, puasa yang seperti tadi ya, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi yang berlandaskan keimanan, berlandaskan memohon ridho Allah, dan dengan kualitas yang seperti tadi, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga perasaan, menjaga pikiran, semuanya dijaga. Itulah as-saumu li wa ana azibihi. Artinya semua yang menentukan pahalanya juga Allah, dan termasuk puasa. Tetapi untuk puasa khusus Allah memberikan takaran yang lebih. Terserah Allah mau. Biasanya setiap kebaikan berpahala dengan 10 kebaikan, ya. Bahkan untuk infak bisa 70 kebaikan. Tetapi ini terserah Allah hitungannya seperti apa. Yang paling pasti adalah ini adalah kasih sayang Allah untuk meyakinkan kepada diri kita, kalau kita membandingkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan umat-umat terdahulu, kita akan jauh sekali. Bahkan Allah masih saja kurang. Aku yakin ini masih kurang dengan melihat hambaku yang sekarang ini maya, aduh disuruh ibadah cenah dibebani, disuruh sholat cenah kedei. Aku tahu bagaimana asrofnya, bagaimana melewati segala macam keburukannya kalian teh. Aku berikan tambahan fasilitas satu lagi, apa? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah, lihat ke Allah mah sayang banget sama kita teh. Masih kurang ini pahalanya, karena tadi kata teteh ya bahwa kita teh sedang mengumpulkan bekal sekarang ini. Bekal kemana? Bekal ke surga kita yang abadi. Dan dulu kita juga diciptakan di surga. Allah ingin kita kembali lagi ke surga. Nabi Adam hanya dengan satu kesalahan saja langsung diturunkan ke bumi. Kita yang mengaku asraf, yang mengaku wah banyak sekali dosa-dosanya, yang ke surga, situ sehat gitu ya. Aduh masya Allah. Bahkan Allah mengkonfirmasi, hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Situ sius, itu benar-benar pengen masuk surga, sementara belum nyata untukku, kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu minkum, dan orang-orang wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar. Al-juhdu, bunda, kuncinya dalam ketakwaan itu, untuk kita meraih ketakwaan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Al-juhdu itu harus ada dalam segala sesuatu kegiatan kita, dalam penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita, pikiran kita, laku lampah kita harus ada. Yang pertama adalah ijtihad. Kita jangan, mata diberi Allah untuk melihat. Untuk melihat apa? Ya untuk melihat yang hak kita, untuk melihat yang benar. Telinga untuk mendengar.
gatong di anggo ngadangu nu teu para ruguh, tapi ngadanguna sholawat, ngadangunya yang baik-baik. Allah membutuh untuk itu. Makanya kita harus punya ijtihad. Ijtihad itu adalah kemampuan merencanakan. Kita rencanakan, kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, rencana saya, penglihatan saya hari ini akan datang ke taklim atau akan buka TV dulu mencari mamah dedeh gitu ya, ingin meningkat, saya ingin melihat itu dan saya ingin mendengarkan tausiah mamah dedeh itu, dan saya menyiapkan hati saya, membuka hati saya untuk mendapatkan hikmah dari segala sesuatu yang diberikan oleh tausiah mamah dedeh. Kita merencanakan apa yang kita pengen lihat, apa yang kita pengen dengar, apa yang kita pengen kita rasakan, itu direncanakan. Itu ijtihad. Untuk apa? Untuk mengarah kepada ketakwaan tadi ya. Nah, yang kedua adalah kita berjihad. Biasa aja orang mau siomanya, saya tadi dikenal pusat punya rencana-rencana yang baik, tapi saat prakna, saat melaksanakan, hari tadi cina ngomongnya gitu, tapi enak ya tebalik sih. Jadi orang yang pintar merencanakan belum tentu saat mengeksekusinya bisa sesuai dengan rencana. Itulah yang disebut jihad. Makanya kalau jihad fisabilillah gitu ya, jadi bukan dibayangkan jihad hanya untuk sekedar memerangi kemungkaran, ayo kafir mana darahmu halal gitunya, bukan cuma itu perang, bukan, tetapi mendidik anak bunda, menyiapkan bukaan gitu ya bunda, ngaberesan, menyiapkan pakaian yang akan digunakan oleh suami gitu, itu jihad. Sepanjang bismillahirrahmanirrahim, ini si kakang mau pergi ke kantor, harus pakai sepatu ini, atau yang pakai seragam ini, pakai jas ini yang matching nih, ini disiapin semuanya sampai ke pakaian dalamnya. Hal itu di atas namakan Allah, itu bernilai ibadah, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu bernilai jihad bunda. Begitu juga mendidik anak, belanja ke pasar dan sebagainya, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan aja keseharian. Makanya jangan pisahkan kehidupan beragama kita itu sama kehidupan keseharian kita. Kita dari kecil, saya nih dididik sekuler, saya bergaul berjaya di zaman Pak Harto, dan Pak Harto itu menjadikan Indonesia ini sekuler, jadi memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sosialnya gitu ya. Kehidupan bernegara dipisahkan dengan wujudnya berupa partai-partai tilu, maimun hayang rada agama-agamaan ta ini partai tilu, maimun hayang rada demokratis ka dieu ta ieu ka Golkar, maimun hayang kayak mun hayang kana naon di tengah-tengahnya ieu golongan karya berkaryawan, mana mah gawena gawe, namun hayang rada demokratis loba omong teu pada rugu ta ieu karena nu demokratnya karena PDI gitu ya. Itunya ya, maksudnya itu kan gitu ya dulu ayo nama entok apa deh itu bekerja berkarya sadayana, ayo nama fusi bangsa teh berkarya, ayo nama sadayana teh. Nah gitu, jadi saya teh termasuk orang yang sekuler, tetapi ternyata bunda eta teh lepat. Jadi di dunia saya, makanya kenapa waktu di dunia saya, waktu dunia musik gitu ya, di ini saya teh nggak ada filter itu teh. Makanya pantas Allah teh wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iz deui wae nya wa iz ta'azzana, setiap ada kata iz itu camkan baik-baik ya, ingat baik-baik ya, tanamkan di dalam diri kamu ya. Tah ayeuna mah barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, mengingkari nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Saya teh di golongan luka dua, kamari mah. Jadi azab yang sangat pedih itu teh naudzubillah bunda, leres eta mah terjadi dan itu nyata. Jadi azabnya nyata, kasih sayangnya nyata Allah mah. Itu teh masih kene di dunia karaos komodei engke yang Allah janjikan yang mil akhir itu hari dimana kita teh ya tidak bisa lari, tidak bisa meminta pertolongan, tidak bisa aku maha sekarang sote, kita bisa minta tolong, kita bisa minta anjuran, kita bisa meminta saran. Nanti mah nggak ada
yaumalam likun nafsil aduh saya hilap etananya yaumal angkedenya Masya Allah tah. Jadi hari dimana segala urusan pada hari itu terserah kepada Allah. Kita teh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak bisa. Ya Allah saya bertobat telat kamari tobat sote. Seperti yang terjadi sama Fir'aun. Saat dia mengakui tapi nafasnya nyawanya sudah ada di kerongkongan telat atau eta kamari. Ku urang geus diturunkeun eta dua nabi istimewa Fir'aun mah. Semua umat diturunkannya satu-satu nabinya gitu ya, rasulnya satu-satu, tetapi khusus untuk Fir'aun mah langsung dua tah nabi nauge, Nabi Musa sareng Nabi Harun. Berarti kabayang teu Fir'aun jika kumaha wah nya jagoanana legegna sok kawasana gitu sampai diturunkan dua nabi. Alhamdulillah kita mah diturunkan nabi yang lemah lembut, makanya gini umatnya juga lihat lemah lembutnya karena resep berelis gitu. Dan nabinya juga luar biasa, nabinya juga pangkasepna, panglembutna, akhlakna, pangsayana. Makanya alhamdulillah kita mah diberi sebagai disebut sebagai, dan kita amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama bekerja keras untuk menjadi umat Muhammad yang ideal sesuai dengan kekhawatiran Rasulullah, ummati ummati ummati. Pada akhir hayatnya saja Rasulullah masih mengingat kita sebagai umatnya. Dan kita teh sama Rasulullah disebut sebagai saudara-saudara, sampai cemburu para sahabat teh, ya Rasulullah bukankah aku ini saudara-saudaramu, katanya gitunya. Bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang akan datang di kemudian hari dari jauh, entah berantah dari mana, mereka belum pernah melihat aku, tetapi mereka begitu memujiku, mereka selalu bersalawat kepadaku. Kita ini disebut sebagai keluarga, disebut sebagai keluarga Rasulullah gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah gitu bunda ya. Tadi yang kedua saya sampai pada jihad. Yang ketiga adalah ini yang paling penting lagi. Setelah tadi kita merencanakan beristihad, setelah terus kemudian kita berjihad, melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa yang salah, tanpa yang lengah gitu ya. Terus yang ketiga adalah bermujahadah. Inilah supaya la'alla itu yang dimaksud dengan Allah sama Allah, la'allakum, agar kalian bertakwa itu berkelanjutan terus menerus, tidak hanya saat ini saja tetapi takwanya terus menerus sampai 11 bulan ke depan. Bulan puasa ini hanya bulan latihannya saja. Yang sesungguhnya adalah setelah Syawal nanti ke depan, bagaimana perilaku kita, masihkah tercermin di dalam kita, diri kita, segala aktivitas kita yang dilakukan saat Ramadan. Apa saja itu? Tadi yang utama di amalan di bulan Ramadan adalah sholat. Kita menjaga sholatnya, sok kita rasakan setelah Syawal nanti. Kita membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, sok kita rasakan nanti setelah Syawal. Dan yang ketiga adalah berinfak. Ini ibadah sosial yang sangat penting. Orang-orang yang berpuasa mah lebih senang memperhatikan orang. Pernah dengarkan hadis ini ya, barang siapa yang memberikan bukaan puasa hanya seteguk air atau sepotong kurma, maka dia mendapatkan pahala yang semisal bagi yang melaksanakannya gitu ya. Nah jadi kita tuh lebih senang merhatiin orang. Aduh gaduh 50 oke, 25 ewang sarang baturnya, gaduh 150 ewang gitu, ada mangga 2, ada belimbing 3 gitu, dibagi yang 2 untuk orang, belimbingnya yang 1 dibawa ke rumah gitu, mangganya yang 1 untuk orang, yang 2 untuk kita gitu. Mana yang kira-kira bisa lebih baik untuk kita sama-sama gitu ya. Nah kita tuh lebih senang gitu, bukan lagi masalah infak yang berupa uang, harta gitu ya. Nanti bunda bisa menyalurkannya ke apa, laziz yang ada di sini ya, di ininya. Nah itu silahkan disalurkan, silahkan dikeluarkan, karena itu menjadi amalan-amalan utama di bulan Ramadan seperti sekarang ini ya. 3 amalan tadi itu. Yang ketiga tadi, segala sesuatu yang kita amalan tadi itu setelah direncanakan, setelah dilaksanakan dengan baik, dan kita bermujahadah. Kita mujahadah adalah kemampuan dalam diri kita untuk mengatur diri sendiri. Jangan cuma sehari tahun aja, tetapi kita harus punya komitmen. Saya akan terus melakukannya, saya akan terus. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya amalan yang paling baik itu adalah kecil tetapi dia terus menerus, istiqomah.
gitu ya. Dan kita juga semoga digolongkan menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan Rasulullah mengajarkannya doanya, kita mah jangan sok kuat, sok jago, sok tahu dan sebagainya ya. Kita mah minta sama Allah. Dan kita ibadah gini teh, kita rajin sholat, rajin ngaji, bukan karena kita, karena Allah aja sayang sama kita, diberikan kemampuan sama kita, kekuatan sama kita, kemampuan sama kita. Sok ngaos, dimudahkeun ngaos. Berapa banyak orang yang khatam Al-Qur'an Bunda, tapi tarawih deui ka Qur'anna. Tarawih maca Qur'anna, kunaon? Korean ngaraos udah bawa gomodah, khatamnya juga ada lebih dari 100 kali atuh, kewe deui maca Al-Qur'an mah gitu. Tetapi itu teh Masya Allah ya, kalau orang sudah begitu kan tinggal nunggu kehancurannya. Tetapi kalau kita meminta sama Allah, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, kita teh merasa lemah, ya Allah tetapkan hatiku ada selalu pada agamamu, tetapkan segala amal solehku ini hanya untukmu. Terus meminta sama Allah, insya Allah kitanya juga diberikan kenikmatan sa'atun sama Allah teh ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Aku berikan ketenangan kepada hati orang-orang beriman ya, dan aku kuatkan keimanannya yang sudah ada di dalam dirinya gitu ya. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Aduh nikmat Bunda kalau udah gitu mah ya, kita teh diperkuat. Hidup kita teh asa cara raang weh, kepala kita juga asa hararampang weh, langkah kita juga asa bukan asa, kita memang ringan saja, senyum saja, enak saja gitu ya. Ketemu orang mah anu mengeluh berkeluh kesah gitu, oh iya Masya Allah Bunda, pengennya teh kita nolongin gitu, tolong aja gitu ya. Dan bismillah sekemampuan kita saja tolongnya. Kalau belum bisa menolong, katakan dengan hal yang baik juga ya, hapunten belum bisa menolong. Itulah kualitas ketakwaan yang diinginkan sama Allah teh. Kenapa? Karena itu kasih sayang, puncak kasih sayang Allah di situ. Jadi bahkan Allah sangat memuliakan orang-orang yang bertakwa. Bunda bantu saya untuk menghafal ayatnya, saya takut lupa lagi lah ininya. Apa Bunda? Tuhnya, aduh Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tak iya teh kunaon sok hilap ayat kieu, karena saya masih banyak maksiatnya Bunda. Ya, lisan itu, Quran itu ya amat sangat suci, amat sangat bersih, jadi tidak bisa disentuh sama orang-orang yang kesuciannya, yang kebersihannya tidak terjamin sama Allah. Makanya saya amat takut sebenarnya. Ini padahal ini ayatnya sudah saya hafalin. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Apa? Quran surat apa? Aduh itu beken pisan ditunya, saya teh ditaruh Quran surat apa? 49 apa Bunda? Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Ya, jadi ini ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Ya, Allah itu menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maksudnya apa ya Allah? Kenapa tidak satu aja tuh, supaya kita teh nggak usah bikin pesawat, nggak usah mikirin bikin mobil, nggak usah mikirin bensin dan sebagainya. Untuk kalian aku sengaja ciptakan terpisah-pisah bersuku-suku untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal itu maksudnya adalah sok
yang mengenal tidak semuanya butuh sangu gitu ya, tidak semuanya makan sangu, ada yang makan roti, ada yang makan ini. So kenali, oh berarti dia teh itu, dengan begitu kita bisa berdagang sama dia, bisa tercipta ekonomi, siklus ekonomi, saling membutuhkan, saling menguntungkan gitu ya. Allah diatur lagi sama Allah perdagangannya harus seperti apa, dan ini Allah sediakan lagi buminya. Bumi ini teh mengandung minyak bumi dan segala macamnya, ada gas, ada bahan baterai, ada bahan minyak bahan bakar fosil gitu ya. Sini sok gunakan, tinggali Allah mah menyiapkan segalanya, menciptakan buminya untuk kesejahteraan kita, untuk keperluan kita. Kurang apa lagi? Allah jangan minta satu, jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Ajiban hidup kita mah simple saja, jadilah orang bertakwa ya. Insya Allah Bunda, dengan demikian mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diberikan ridho oleh Allah, dirahmati Allah, sehingga kita melaksanakan benar-benar dengan juklak dan juknis sesuai dengan contoh Rasulullah dan kualitas yang diinginkan Allah. Sakitu anu tiasa kadugikeun segala rupi kalepatan eta mah murni kalepatan saya Dani Sepriatna Gumilar, segala kebenaran hanya milik Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.